Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marsha SSI MPD. Saya adalah salah satu trainer PKH di Bone dan mengajar di SMP Negeri 2 Watampone, tepatnya di Jalan Gunung Mawakarayeng nomor 63. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap sehat walafiat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masa pandemik ini, kalian kan di rumah aja kan. Nah, supaya tetap betah dan tetap semangat dan memiliki spirit yang tinggi, ayo kita ikuti proses pembelajaran pada life skill education pada materi kesetaraan gender. Nah, dewasa ini kata gender itu sering disebut dan kita dengar di setiap lapisan masyarakat kan. Namun masih banyak yang salah kaprah dan cenderung salah mengartikan ataupun salah menggunakan kata gender ini. Nah, kalau gitu sebenarnya gender itu apa ya? Dan apa pentingnya kita belajar tentang kesetaraan gender ini? Anak-anakku, sekarang kita lihat fakta dulu di sekitar kita. Nah, mungkin di antara kalian itu ada yang sebagai members ataupun anggota dari The Pinkers. Tahu kan The Pinkers itu apa? The Pinkers artinya adalah pencinta warna pink, ya kan? Nah, anak-anakku, biasanya yang mencintai warna pink itu siapa yo? Biasanya kalian yang remaja putri kan, alias remaja perempuan ataupun kaum hawa pada umumnya. Nah, tapi apa jadinya ya kalau misalnya anak laki-laki juga menyukai warna pink? Masalah enggak ya? Nah, anak-anakku, biasanya juga di sisi lain sekarang ini lagi booming-boomingnya drama Korea kan. Lagi viral tuh drama Korea. Anak-anakku pasti juga suka nonton. Kalau misalnya anak perempuan sudah nonton drama Korea ini, mereka biasanya baper. Tapi gimana kalau misalnya anak laki-lakinya juga ikutan baper? Lumrah enggak ya? Nah, anak-anakku, selain itu sebaliknya nih, biasanya yang wanitanya justru senangnya keluar rumah, banyak menghabiskan waktu di luar rumah, terus tuh mungkin hobinya panjat tebing, terus tuh mungkin juga ada yang suka main futsal. Jadi sepertinya kebalikan. Kalau seperti itu gimana ya? Nah, untuk menjawabnya kita akan membahasnya pada materi hari ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah kalian sudah bisa mendefinisikan istilah-istilah yang berkaitan dengan gender. Yang pertama adalah peran gender, yang kedua adalah norma gender, dan yang ketiga adalah kesetaraan gender itu sendiri. Nah, maksudnya ini adalah dengan mempelajari materi hari ini, kalian sudah bisa membedakan mana peran gender, mana norma gender, mana kesetaraan gender. Lalu yang kedua, kalian dapat menggambarkan bagaimana peran dan norma gender ini berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender. Nah, anak-anakku, menarik sekali kan bukan materi hari ini? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kalian juga harus tahu, karena kita belajarnya tentang life skill education, makanya anak-anakku harus paham juga mengenai keterampilan kecakapan hidup apa yang kita peroleh dari materi ini. Nah, itu ada dua. Pertama adalah kalian harus bisa menghargai perbedaan, dan yang kedua adalah kalian bisa bekerja sama. Maksudnya apa ya? Pertama adalah kalian akan bisa menghargai perbedaan untuk mencapai kesetaraan gender. Begitu juga dengan bekerja sama. Jadi bekerja sama dan menghargai perbedaan itu akan menciptakan kesetaraan gender. Nah, anak-anakku, itulah yang akan kita paparkan nanti untuk penjelasan materi selanjutnya. Oke? Makanya jangan beranjak dulu ya, karena kita akan membahas lebih detail lagi. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mengupas lebih detail tentang istilah-istilah dalam kesetaraan gender. Yang pertama itu, gender itu apa ya? Nah, gender itu sebenarnya adalah
kepercayaan, perilaku, ataupun ekspektasi dalam hal ini harapan yang orang-orang miliki di sekitar kita jika kita terlahir sebagai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Nah, ada yang tahu mungkin contohnya apa ya? Sebenarnya contohnya ini mudah saja anak-anakku, karena terjadi di sekitar kita, di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, kapan dikatakan gender itu sebagai anak laki-laki? Nah, jika sebagai anak laki-laki contohnya adalah begitu kita dilahirkan, harapan atau ekspektasi keluarga kita dalam hal ini, kemudian masyarakat lebih luas lagi, itu menganggap bahwa kelak nanti dia tuh akan mengayomi keluarganya, akan mencari nafkah untuk keluarganya, akan melindungi untuk keluarganya. Nah, itu adalah gender jika dia dilahirkan sebagai laki-laki. Lalu apa kalau gender sebagai anak perempuan? Nah, kalau anak perempuan itu tidak jauh-jauh dari sekitar rumah tangga. Jadi biasanya keluarga kita ataupun masyarakat di sekitar kita mengekspektasikan ataupun mengharapkan jika si anak ini lahir perempuan, berarti nanti kalau sudah dewasa pasti akan mengurus keluarganya, kemudian akan mengasuh anak-anaknya, kemudian akan memanage keuangan keluarganya. Mungkin anak-anakku bertanya, kenapa ya bisa seperti itu? Ya karena biasanya masyarakat di sekitar kita itu melihat dari sisi maskulinnya jika laki-laki dan sisi feminitasnya jika dia seorang perempuan. Maksudnya apa? Kalau seorang pemimpin ataupun kepala rumah tangga berarti perilakunya itu biasanya orangnya berani, tegas, ya kan, bisa berpikir rasional, terus tuh bersifat mengayomi keluarganya. Terus kalau perempuan gimana ya? Perempuan itu identik dengan lembut, terus tuh rada-rada cengeng mungkin, terus tuh suka kerapian, suka membersihkan rumah, dan sangat menyayangi keluarga-keluarganya. Nah, itu adalah bagian dari ataupun definisi dari gender. Lalu gimana dengan peran gender? Nah, kalau peran gender itu anak-anakku artinya gini, peran gender adalah ketika orang-orang di sekitar kita itu mengasosiasikan pekerjaan tertentu itu sesuai untuk anak laki-laki maupun sesuai untuk anak perempuan. Nah, anak-anakku tahu kan yang mana untuk anak laki-laki. Misalnya kalau kalian punya keluarga laki-laki, kira-kira pekerjaan yang cocok itu apa coba? Nah, biasanya laki-laki itu jadi pelaut, jadi kapten, atau jadi pilot, atau jadi olahragawan. Terus gimana dengan perempuan? Kalau perempuan biasanya mereka kan lebih lembut tuh, jadi biasanya profesi yang cocok misalnya jadi perawat yang bekerja dalam bidang kesehatan, kemudian jadi guru, kemudian bisa jadi penari, kemudian bisa juga desainer, atau mungkin yang berkecimpung di bidang dapur, jadi pemasak yang handal alias chef kalau sekarang ya. Nah, itu adalah peran gender. Terus gimana dengan norma gender? Apa bedanya ya? Kalau norma gender itu, itu hubungannya dengan perilaku. Jadi ketika orang-orang di sekitar kita mengasosiasikan perilaku seseorang itu mirip dengan remaja laki-laki ataupun dengan remaja perempuan. Bisa kasih contoh enggak ya? Nah, contohnya itu kita lihat perilakunya. Kalau misalnya kalian melihat anak laki-laki itu kamu perilakunya apa ya? Kalau lihat anak laki-laki, kita ingat anak laki-laki itu perilakunya gimana? Nah, biasanya itu tadi perilakunya biasanya anak laki-laki itu senang berpetualang, kemudian bekerja keras, lalu berani, ya kan? Lalu kalau anak perempuan gimana? Nah, kalau anak perempuan ya biasanya sikapnya kan lemah lembut, lalu lebih senang di rumah, terus senang kebersihan, senang kerapian. Nah, itu adalah contoh dari norma gender. Jadi anak-anakku sudah bisa kan bedakan mana peran gender dan mana norma gender. Jadi ingat, kalau peran gender itu berkenaan dengan profesi atau pekerjaan seseorang. Lalu kalau norma gender adalah berkenaan dengan perilaku seseorang. Entah itu dia laki-laki atau entah itu dia perempuan. Dan ini menurut
masyarakat yang berlaku di wilayah setempat. Nah, gitu ya anak-anakku. Nah, anak-anakku tadi kan sudah bisa bedakan nih tentang peran gender dan norma gender kan. Nah, sekarang mungkin terbetik di benak kalian kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa peran gender untuk laki-laki harus begini, sedangkan norma gender perempuan begini. Nah, sebenarnya itu anak-anakku karena pengaruh adat istiadat dan kebiasaan maupun tuntutan zaman yang berbeda-beda di setiap daerah, sehingga peran dan norma gender ini itu tentu saja akan berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya nih, kalian masih ingat kan suku apa yuk yang paling terkenal di Sumatera Barat? Nah, itu Sumatera Barat itu kan berarti Padang kan? Berarti suku yang terkenal di sana suku Minangkabau. Suku Minangkabau ternyata ini menganut pandangan yang berbeda dibandingkan daerah di Indonesia pada umumnya. Di sana itu menganut pandangan matriarkal. Kalau suku pada umumnya di Indonesia itu mereka menganut patriarkal. Apa maksudnya? Kalau matriarkal artinya pandangannya itu yang mendominasi kepemimpinan adalah letaknya pada perempuan. Sedangkan kalau patriarkal itu pandangan masyarakat sosok kepemimpinan itu letaknya di tangan laki-laki. Nah, jadi peran dan gender itu akan berbeda-beda. Itu tergantung dari adat istiadat maupun tuntunan zaman yang berlaku di daerah tersebut. Paham kan, Nak? Nah, sekarang kita lanjut ke definisi kesetaraan gender atau biasa dikenal dengan keadilan gender. Nah, definisinya tuh begini ya, Nak. Kesetaraan gender itu terlepas dari perbedaan fisik antara laki-laki maupun perempuan. Mereka memiliki kesempatan yang sama, memiliki pilihan yang sama dan pilihan yang setara dan untuk mencapai potensi yang mereka miliki. Maksudnya apa ya? Nah, Ibu kasih contoh nih. Kalau misalnya di lingkungan sekolah, karena anak-anakku kan sekolah nih, yang jadi ketua kelas itu biasanya apakah anak-anak yang laki-laki atau yang perempuan? Nah, sekarang itu bukan anak laki-laki saja yang jadi ketua kelas kan, anak perempuan juga bisa. Malah di beberapa sekolah itu yang mendominasi juga anak perempuan. Apabila dia memenuhi kriteria sebagai leadership atau memiliki kemampuan untuk memanage teman-temannya, punya sikap tanggung jawab, punya sikap disiplin yang tinggi, punya kejujuran. Si anak bisa, walaupun dia perempuan tetap bisa menjadi ketua kelas, ya kan? Lalu kalau dalam lingkungan keluarga, mungkin anak-anakku ada yang orang tuanya itu dua-duanya bekerja, ya kan, mencari nafkah. Jadi tidak mutlak bahwa ayah saja yang mencari nafkah, tetapi ibu punya kesempatan yang sama dengan ayah untuk mencari nafkah sepanjang si ibu memang punya potensi, punya kapasitas untuk mencari nafkah. Karena dengan hal seperti itu kan membantu ekonomi keluarga. Nah, anak-anakku, kalian sudah bisa bedakan kan tentang peran gender, norma gender maupun kesetaraan gender. Oke, anak-anakku. Ya, anak-anak, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran berikutnya. Bagaimana peran dan norma gender itu ternyata bisa berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender. Anak-anak sudah paham kan tadi yang mana itu kesetaraan gender atau keadilan gender? Nah, sekarang ternyata kapan peran dan norma gender ini ternyata bisa berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender. Nah, pada ketidaksetaraan gender ini berarti akan timbul diskriminasi. Jadi misalnya ibu pernah baca di salah satu negara maju, di sana itu membatasi potensi salah satu jenis kelamin. Maksudnya itu begini, Nak, pada posisi kemaritiman. Jadi orang yang bekerja di daerah kemaritiman dan kemiliteran, di sana itu seorang perempuan walaupun memiliki kapasitas, memiliki potensi yang sangat handal, tetapi tetap dibatasi untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki yang memiliki kesempatan yang sama harusnya ya, tetapi perempuannya ini justru dibatasi. Nah, itu adalah contoh ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender. Terus yang kedua, untuk menentukan pilihan. Misalnya seorang anak ingin sekali menjadi pilot. Anak-anakku tahu kan bahwa pilot itu adalah profesi yang
didominasi oleh kaum Adam atau laki-laki. Tetapi ada juga sih yang kaum wanitanya cuma minim. Nah, ada seorang anak ingin sekali menjadi pilot, bercita-cita jadi pilot. Tetapi karena lingkungan keluarga yang kurang mendukung, misalnya mungkin keluarga masih menganut paham yang paham patriarkal itu, bahwa kepemimpinan itu ke lelaki, terus kalau pilot itu biasanya memang menurut mereka cocoknya untuk laki-laki, makanya si anak tidak jadi ke pilot. Akhirnya dia berpindah profesi, misalnya pilih jadi seorang guru kah atau seorang perawat. Berarti ini adalah satu contoh terjadinya ketidaksetaraan gender akibat perbedaan jenis kelaminnya. Nah, anak-anakku, karena kita kan belajar tentang life skill education, berarti harus ada keterampilan atau kecakapan hidup yang kita peroleh dari mempelajari tentang kesetaraan gender. Nah, ada dua. Yang pertama itu adalah menghargai perbedaan, dan yang kedua adalah bekerja sama. Nah, menghargai perbedaan itu penting untuk mencapai kesetaraan gender. Karena misalnya begini ya, seorang anak laki-laki menyukai warna pink, seorang anak perempuan senangnya mengotak-atik mesin. Kita hargai saja perbedaan itu, karena mungkin keduanya, misalnya si anak laki-laki memang hobinya yang berkenaan dengan desain, terus yang perempuan hobinya mungkin ke misalnya tentang teknik. Jadi kita tidak boleh mencibir ataupun mencela dari perbedaan potensi yang dimiliki itu, walaupun itu di masyarakat kurang lumrah, karena hal itu akan mencapai kesetaraan gender. Karena kalau tidak akan terjadi diskriminasi. Lalu bagaimana dengan kerjasama? Kalau kerjasama itu juga sangat penting untuk menciptakan kesetaraan gender. Misalnya dalam rumah tangga. Misalnya ayah dan ibu dua-duanya bekerja untuk mencari nafkah. Begitu pulang ke rumah, bukannya ayah saja yang bekerja di dapur, bukannya ibu saja yang bekerja di dapur, tetapi ayah harus membantu ibunya bekerja di dapur. Lalu dengan kalau anak-anak, misalnya kita yang perempuan tidak selalu melulu cuci piring, tetapi anak laki-lakinya juga harus bantu saudaranya yang perempuan untuk cuci piring. Nah, itu yang kita peroleh dari pembelajaran mengenai keterampilan kecakapan hidup pada materi kesetaraan gender. Nah, sekarang anak-anakku, kita sampai ke pesan penting untuk materi kesetaraan gender. Ada 3 pesan penting. Yang pertama adalah gender itu menggambarkan kepercayaan atau perilaku yang dimaknai yang terdapat pada diri seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalian sudah tahu kan tadi contoh-contohnya. Terus yang kedua adalah peran dan norma gender itu ternyata bisa berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender apabila peran dan norma gender ini sifatnya merugikan atau sifatnya negatif. Nah, terus yang ketiga adalah terlepas dari perbedaan fisik yang dimiliki oleh anak laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki kesempatan yang sama, memiliki pilihan yang sama, dan memiliki pilihan yang setara untuk mencapai potensi yang dimilikinya secara maksimal. Nah, ada paham kan tentang pesan penting yang kita pelajari pada materi ini, nak? Lalu kita beralih ke rangkuman. Nah, anak-anakku, biasanya kalau bikin rangkuman itu berdasarkan apa ya? Biasanya tentu saja kita mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah, ingat kan tujuan pembelajaran yang tadi? Jadi pertama itu kita harus bisa mendefinisikan gender, lalu peran gender dan norma gender, juga kesetaraan gender. Berarti gender itu apa? Gender adalah kepercayaan, perilaku, ataupun ekspektasi atau harapan yang dimiliki orang-orang di sekitar kita jika kita terlahir sebagai anak laki-laki ataupun sebagai anak perempuan. Lalu peran gender itu ketika orang-orang di sekitar kita mengasosiasikan pekerjaan atau profesi tertentu bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan tanpa alasan yang kuat. Lalu yang ketiga adalah norma gender. Norma gender itu ketika orang-orang di sekitar kita mengasosiasikan perilaku yang sesuai untuk anak laki-laki ataupun untuk anak perempuan juga tanpa alasan yang kuat. Lalu yang berikutnya adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu akan timbul tanpa melihat, jadi terlepas dari perbedaan fisik baik laki-laki maupun perempuan. Yang jelas mereka memiliki kesempatan yang sama, memiliki pilihan yang setara untuk mengembangkan ataupun mencapai potensi yang dimilikinya secara maksimal. Nah, anak-anakku, itulah beberapa
rangkuman yang kalian peroleh dari materi ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penutup, anak-anakku tahu kan, Ibu mungkin menjelaskan, mungkin anak-anakku ada yang kurang paham. Nah, ataupun anak-anakku tuh masih ada pertanyaan di benaknya tapi belum sempat bertanya, kalian bisa membuat pertanyaan lalu masukkan dalam kotak pertanyaan. Dan kalian ingat ya, pertemuan minggu depan itu kita akan belajar mengenai perdamaian dan konflik. Anak-anakku, karena materinya sudah kelar hari ini ya, namun ada petikan kata-kata yang harus kalian ingat. Hari ini adalah anugerah, kemarin itu adalah sejarah, dan esok adalah misteri. Nah, karena hari ini adalah anugerah, semoga ilmu yang Ibu paparkan tadi itu bermanfaat dan berkah, dan anak-anakku dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Terima kasih anak-anakku yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak pemaparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.